Oke, Oke, kita mulai Bapak Ibu yang sudah ada di room, udah 36 orang. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi hari ini kita di kegiatan pengawas berbagi untuk materi lanjutan, yaitu penilaian menggunakan Microsoft Form. Pada kegiatan sebelumnya itu sudah saya isi, ya, tapi kita belum menyentuh ke penilaian karena di kegiatan sebelumnya pada saat penyampaian dari saya itu masih seputar perbandingan antara Microsoft Form dengan Google Form. Semuanya Nah, untuk kesempatan hari ini nanti akan disampaikan Ibu Nofrini penilaian menggunakan Microsoft Form. Dan sebelum dilanjutkan dengan Ibu Nofrini, kemarin pada saat penyampaian dari saya ada kekurangan, yaitu kita kemarin tidak menyentuh di kuisnya. Kita baru di analisis atau untuk hal untuk penilaian, pokoknya belum menyampai penilaian, masih analisis biasa. Nah, seharusnya pada saat penyampaian saya kemarin itu sudah disampaikan untuk permasalahan kuis, tapi saya lupa, kesalahan dari saya, kealpaan dari saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang kemarin ikut kegiatan dan hari ini kembali join lagi dengan kita. Baik, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita lanjutkan kegiatan. Kepada Ibu Nofrini dipersilakan untuk melanjutkan kegiatan. Kepada Ibu Nofrini dipersilakan. Ini ada rapat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Baiklah, kita buka dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini berkah dan manfaat ya. Yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada ya situ, yang saat ini sedang mengikuti kegiatan pertemuan virtual kita yang keempat ya. Pada hari ini bergabung semua gelombang 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan yang saya hormati juga Bapak moderator sekaligus host yang sudah mendampingi kita selama kegiatan ini berlangsung, yaitu Tony Kurnia Saputra. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tony pada kegiatan yang lalu, kita sudah belajar tentang Microsoft Form. Nah, sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Pak Tony bagaimana itu Microsoft Form, khususnya untuk bagian membuat form ya, membuat formulir. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara membuat kuis atau penilaian yang langsung ada kunci jawabannya. Jadi ketika Bapak Ibu siswa untuk diisi, maka kemudian langsung bisa terlihat anak itu dapat nilai berapa. Jadi ketika kita buat jawabannya, kunci jawabannya ada bobot penilaian, langsung bisa terlihat anak itu dapat nilai berapa. Jadi ini sangat memudahkan untuk Bapak Ibu dalam melakukan proses penilaian. Tidak perlu lagi untuk ini ya, untuk kepada cara-cara manual ketika kita dahulu belum mengenal penilaian digital,
Bapak Ibu masih pakai mal ya, mal atau cetakan atau apa gitu yang memudahkan kita untuk mengkoreksi. Mengkoreksi itu kan ternyata menjadi sesuatu yang cukup melelahkan. Kalau misalkan ujian atau ulangan semester kan, Bapak Ibu mengampu kelas 7, kelas 8, kelas 9, yang masing-masing paralel, misalkan kelas 7 ada 4 kelas 8 ada 4 kelas, satu kelas tuh isinya misalkan 20. Bayangkan kalau kelas 7 dan kelas 8 masing-masing paralel 4 kelas, misalnya jadi sudah ada 8 kelas, 8 kelas kali 20 ada 160 anak yang harus dikoreksi satu persatu ya. Sambil ini dicocokkan A, B gitu ya. Biasanya seperti itu. Hari ini kita akan coba belajar bagaimana menggunakan penilaian digital dan kita akan mulai beradaptasi ketika memungkinkan anak-anak kita melakukan ujian dengan cara seperti ini, kita sudah siap. Perlu saya sampaikan, tagihan kita yang ketiga, ini jadi tagihan yang ketiga ya. Tagihan ketiga ini adalah Bapak Ibu membuat sebuah penilaian atau sebuah kuis, bolehlah bahasanya ulangan harian ya. Membuat sebuah ulangan harian yang sudah ada poinnya, sudah dibuat poin-poinnya berapa. Kemudian kuis itu Bapak Ibu share linknya kepada saya nanti. Share link kepada saya itu sehingga saya bisa melihat, oh ini ternyata Ibu Eli sudah bikin penilaian. Tapi form itu, mohon maaf bukan form, kuis itu adalah kuis yang sudah diisi ya. Kuis yang sudah diisi oleh responden. Siapa yang menjadi responden? Respondennya adalah kita semua di dalam kelas. Jadi kalau nanti Bunda Zukria bikin kuis, bikin ulangan, nanti di-share ke teman-temannya yang menjadi murid. Itu maksud saya ya. Teman-temannya yang menjadi murid, teman-temannya mengisi, isinya boleh acak, jangan betul semua ya. Nah, icak-icaknya ada yang salah, ada yang betul gitu. Ini sebab jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh ini tampilannya seperti ini, begitu. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, kita akan coba praktekkan. Ini Microsoft Form ini seperti yang disampaikan oleh Pak Tony kemarin, itu bisa dipakai di laptop, dipergunakan di laptop dengan web browser, atau dipergunakan juga di Android, juga bisa pakai web browser di Android. Kalau sekarang Bapak Ibu sedang menggunakan laptop, kalau ada laptop 2, pakai laptop 2. Kalau enggak, satu laptop, satu HP. HP untuk mendengarkan, laptop untuk mencoba praktek. Atau dua-duanya pakai HP atau seperti apa. Maksud saya, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti langkah-langkahnya. Tapi kalaupun Bapak Ibu belum bisa langsung praktek, mengikuti langkah-langkahnya, jangan khawatir. Kegiatan siang ini kita record, kita lakukan recording, nanti Bapak Ibu bisa mengulang kembali ya, bisa diulang kembali. Baik, izin kita akan berbagi layar. Sudah siap ya? Sudah siap untuk latihan bersama? Izin saya akan berbagi layar kepada Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan web browser kita. Apa yang kita ketik kemarin sudah ya. Kita ketik misalkan form.office.com. Kita bisa masuk dengan akun Microsoft kita. Kalau Bapak Ibu sudah tergabung di Microsoft Teams
dan sudah mengakses kelas, artinya Bapak Ibu sudah punya akun Microsoft ya. Walaupun itu bukan akun Office 365, akun Microsoft saja kita tetap bisa menggunakannya untuk form. Kita enter. Nah, seperti ini tampilannya, seperti kemarin ya. Kita mulai. Masuk dulu dengan akun Microsoft kita. Saya akan masuk dengan akun Microsoft, bukan dengan akun Office 365. Misalkan saya punya akun Microsoft yang ini. Oke. Lalu masukkan password kita. Buat akun Microsoft yang kemarin kita udah daftar. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, tampilannya seperti ini. Ketika Bapak Ibu bekerja di Microsoft Form, Bapak Ibu tidak perlu melakukan save. Karena semua langkah kita step by step langsung tersimpan otomatis. Ya. Jadi tidak perlu save-save, dia otomatis menyimpan. Kemarin Bapak Ibu bekerja di formulir baru, di form. Kalau ini saya coba kita latihan di kuis baru. Ini dia berbahasa Indonesia, kalau berbahasa Inggris menyesuaikan saja. Kita klik, ini ada kuis tanpa judul. Misalkan saya kasih judul, ini kita klik, kita kasih judul ya. Ulangan harian IPA misal ya, karena saya IPA. Masukkan deskripsi. Ini boleh kalau mau masukkan deskripsi, deskripsinya apa ya? Ulangan harian IPA kelas 7 apa misalkan SMPN 9 misalnya. Bengkulu Tengah materi apa ya? Keanekaragaman hayati misalnya. Keanekaragaman hayati. Oke. Boleh seperti itu. Lalu kita mau tambahkan gambar. Kita klik ikon gambar ini. Kira-kira yang cocok apa ya? Ini ada mesin pencari, kalau di Microsoft namanya Bing. Kalau di Google mesin pencari Google ya. Jadi Bing ini sama kayak fungsinya mesin pencari. Kalau kita punya gambar yang mau kita unggah dari handphone atau dari laptop kita bisa pilih unggah. Kalau kita punya gambar yang ada di penyimpanan cloud di OneDrive, boleh kita ambil. Atau kalau kita mau pakai mesin pencari Bing, kita klik ini. Misal apa? Keanekaragaman hayati yang cocok ya kira-kira. Kita klik. Gambar yang muncul apa saja. Ada gambar ini. Bapak Ibu suka yang mana? Misalkan saya mau ambil yang ini. Misal tambahkan. Klik tambahkan. Pelan-pelan ya, biar bisa praktek. Bapak Ibu boleh juga sekalian praktek. Oke. Ya masih berproses. Bapak Ibu boleh kalau mau tambahkan tema, klik di sini biar tampilannya lebih menarik. Temanya ini boleh ambil di tempat lain. Kalau mau tema yang ada di sini boleh pilih. Misalkan yang ini. Kita pilih taman kota misal. Oke.
Sudah, tema sudah selesai. Nah, kita akan buat menjadi beberapa bagian, ya. Jadi ini ada 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian judul. Bagian yang kedua adalah bagian biodata siswa. Dan bagian yang ketiga adalah soal. Ini kita lihat dulu pratinjaunya ya. Karena kita mau lihat kalau di komputer ini belum masuk sepertinya ininya gambarnya. Oke, ini kalau tampilan seluler begini. Nah, belum selesai soal kita back kembali dulu. Kemudian kita tambahkan baru. Jadi ini sampulnya kita mau kasih bagian untuk biodata siswa. Jadi kita klik plus tambahkan baru, tapi ini kita pilih lainnya. Di paling ujung itu ada keluar ya. Ulang lagi ya, saya ulang lagi. Keluar. Someone, ada yang sharing siapa ini ya? Request control. Ibu Purnama share screen ya? Ya, halo. Oh, Pak, ini Helm Parman. Pak Helm Parman. Ya, Bapak Ibu. Bisa di ini screen saya bisa ditangkap oleh Bapak Ibu ya. Saya lanjut ya. Lanjut. Oke. Sampai mana tadi? Bagian. Sampai bagian. Di lainnya. Di lainnya kita klik di lainnya, ini ada beberapa. Nah, ini ada peringkat, ada skala Likert. Nah, kita klik yang bagian bawah. Bagian. Kalau in English itu namanya section. Kita klik section. Nah, jadi ini terpisah ya. Yang pertama bagian untuk judul, yang kedua ini bagian untuk biodata siswa. Kita klik, kita kasih judul biodata peserta ujian. Oke, kita tidak usah tambah deskripsi, kita tambahkan baru pilihan nama. Dia harus ada nama, satu nama misal kedua ini jawaban teks ya. Tidak perlu jawaban panjang. Kalau jawaban panjang artinya dia bisa panjang. Kalau enggak, kalau nama itu cukup pendek saja. Nama ini harus diisi. Oke, kalau enggak diisi, dia tidak bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, setelah nama, apalagi kita masukkan. Ini tidak perlu tambahkan jawaban. Jadi tidak ada poin di sini. Tambahkan baru, kemudian kita pilih lagi masih teks misalkan pertanyaannya misal NIS ya, NIS kan jawaban juga harus diisi. Ada pengaturan untuk pertanyaan. Ini kalau kita kasih di sini ada subjudul batasan matematika tambahkan pencabangan, kita pilih batasan. Karena NIS itu berupa angka. Nah, ini sudah muncul angka. Nah, yang ini saja. Angka.
Oke, harus diisi. Lalu tambahkan baru lagi, misalkan kelas. Kelas ini jadi pilihan ya. Misalkan kelas titik 2 opsi 1, misalkan ini kelas 7 paralel ya. Opsi 1 7A, opsi 2 nanti anak kelas 7 itu ada beberapa yang ibu ampu, misalkan soalnya sama, nanti dia tinggal memasukkan dia 7A, 7B atau 7C. Oke, harus diisi juga. Oke, cukup. Selanjutnya, kalau sudah cukup untuk biodata peserta, baru kita menambahkan bagian yang ketiga, yaitu soal. Jadi kita klik tambahkan baru, kita klik section atau bagian. Sambil berjalan, Bapak Ibu bisa sekali-kali kalau pengen lihat di pratinjau tampilannya bagaimana. Nah, jadi seperti itu. Wajib diisi biodata peserta ujian, nama siswa, kedua masukkan jawaban Anda. NIS nilai harus berupa angka. Kelas, nah kelas ini dia milih kan, kelas berapa. Nah ini kan jadi satu bagian ya, satu bagian. Berikutnya kan belum kita buat kan, belum diselesaikan soalnya. Kalau kita lihat tampilan seluler, nah seperti ini. Oke, kita kembali ke bagian ini tadi sudah ulangan judul, kemudian bagian biodata peserta, dan bagian apa baru soal. Soal misalkan. Kita masukkan deskripsi apa? Jawablah soal berikut dengan benar, ya. Oke, tanda seru nggak kalau disuruh jawab? Tanda seru. Oke, kalau sudah kita tambah baru soal pertama. Saya mau bikin mau bikin 4 soal pilihan ganda dan 2 soal esai ya. Coba. Yang pertama pilihan apa ya? Keragaman hayati. Saya cari ini dulu misalkan. Saya cari gambar apa nih? Oh ternyata gambarnya harus ini ya, sisipkan media tuh nggak bisa di Bing, jadi memang kita harus cari. Oh bisa di Bing. Oke, kita mau cari gambar, misalkan gambar sapi. Cari gambar sapi. Sapi siapa kak ini? Saya cari gambar sapi, ini yang keren yang mana ya? Nah, ini yang keren misalnya. Nih, tambahkan. Ada gambar, gambarnya muter. Ini pertanyaannya di sini. Hewan pada gambar samping termasuk ke dalam hewan titik-titik
Mohon maaf kalau misalkan salah ya, ini karena udah lama tidak ini nih. Opsi 1 misalkan ya pilihannya hewan mamalia misalnya, mamalia. Yang kedua apes. Tambah opsi. Apalagi Bu Ai? Mamalia, apes, apa ya misalkan ini bukan pilihan, bukan kalau karnivora omnivora nih ini ya lain ya, ini aja kalau gitu. Karnivora, herbivora, apa? Reptil. Iya, Ibu Amfibi. amfibi, nah itu padanannya nggak perlu ke karnivora, karnivora omnivora kan. Macam nih ya nih Bu Rifa ini. Nah, apa lagi nih kita mau tambahkan? Tambahkan opsi. Opsinya yang benar misalkan, nah ini yang benar ya, kita klik, artinya ini yang jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat dia mamalia. Kita klik, tambahkan baru. Soalnya masih multiple choice juga. Pertanyaannya apa misalkan? Apa Bu soalnya Bu? Ayam adalah ayam kayak gitu jangan kira-kira Bu ya. Termasuk ini bukan cara membuat soal yang baik dan benar, tapi silahkan aja nanti ini Ibu kembangkan sesuai dengan ininya, termasuk ke dalam. Kan masih pilihannya sama nih jadinya kayak tadi nih. Mamalia, reptilia, apa tadi tambahkan opsi. Apes. Apes, jawabannya adalah apes. Poinnya ini kita buat yang di atas tadi belum kasih poin ya. Dan kalau saya mau bikin soal 4, saya misalkan soalnya ini misalkan nilainya 10 misalkan ya, 10. Yang tadi ini kalau untuk soal tidak usah tidak usah diklik, harus diisi karena siapa tahu dia nggak mau ngisi kan. Apa juga. Ini tadi kita lihat, kita edit jawaban tepat. Oke. Untuk mengeditnya nggak kelihatan ini turun. JJ kita edit terakhir, harusnya ada poin juga. Ayah tadi 10 poin. Wah, nah apalagi Bu? Soalnya Bu. Salah satu jenis tanaman yang menjadi ikon Provinsi Bengkulu adalah ya, dua opsinya di nasi bungkus itu tuh bunga mawar ya, bunga kenanga,
Opsi? Hah? Belum. Rafflesia. Rafflesia itu apa? Rafflesia Arnoldi. Nah, kalau mau nambahkan opsinya lagi, boleh. Apa misalnya? Melati. Ya, yang benar yang mana? Nih, jadi kita contohin sini. Ini jawabannya. Nah, langsung kita kunci jawaban. Kita kasih. Poinnya 10. Oke, sudah berapa tadi soalnya? Berapa soalnya? Udah 3 ya? Satu lagi misal. Tambahkan baru. Pilihan. Ikan bernafas dengan titik. Satu. Paru. 2. Insang. Yang ketiga. Kulit. Yang keempat si mulut misalkan kan apa ya? Mata. Mata nampak nih. Ah ini insang kan? Benar. Di lemari kecil. Nah ini sudah ada poinnya. Yang pertama tadi belum ada poinnya. 1, 2, 3. Ini nggak bisa masuk ya? Masuk yang ke adik, tapi tidak tahu caranya ngambil tugas. Masuk ke komunitas ini. Ini saya bisa atau ini saya pindahkan ke atas biar itu ke bawah. Oke, saya lihat biar bisa ini bisa dipindah atas bawahnya Bu ya, dengan ini menekan tombol ini, tombol plus. Agak susah saya tukar dulu gambarnya atau saya hapus dulu gambarnya ya, nanti aja gambarnya dimasukkan. Saya susah editnya untuk nambahkan poin ini tadi, kelihatan 10. Baru kemudian kita mau tambahkan gambar, kita tambahkan opsi tadi semuanya udah sampai D enggak ya opsinya ya? Oh 33 memang ya. Jadi terus sesuaikan kalau 3 macam ABC ya ABC. Lah. Yang nomor 6 ini buang 1 karena lagi yang mati ini misalkan ibu mau buang aja. Nah, oke kita buang opsinya. Jadi cuma 3 aja opsinya seragam. Ikan ini tadi juga kebanyakan. Kita klik yang mulut ini kebanyakan kita buang ya. Sudah 10. Nah ini gambarnya belum kelihatan. Nah, baru kita masukkan gambar tadi apa sapi ya. Oke. Apa sapi ini yang mungkin lebih ganteng serah ibu ya. Jadi kita sudah punya 4 macam soal pilihan ganda yang nilainya 10 jadi 40. Nah, kalau 40 ibu mau bikin esai yang skornya 60 misalkan. Kita tambahkan baru esainya tadi berapa? 60 ya. Artinya ada, kita bagi aja jadi 3 macam esai yang masing-masing skornya 20 gitu ya.
Oke. Jadi kalau esai teks. Pertanyaannya apa ya? Yang gampang-gampang aja. Hewan pemakan daging disebut dengan titik. Masukkan jawaban Anda. Ini poinnya kita ganti jadi 20 misalkan. Jawabannya apa? Misalkan jawaban kita karnivora. Jadi kalau dia tidak jawab karnivora, artinya jawabannya kita tambah baru lagi. Teks. Mamalia yang hidup di laut adalah Tekan ini. Lalu satu lagi teks juga kata termasuk ke dalam hewan titik-titik. Nanti silahkan dibikin yang bagus soalnya Bu ya. Ini karena contoh saja. Dan kita mau jawabannya amfibi. Nanti silahkan ini amfibi. Sudah selesai soal kita. Kita coba lihat pratinjau. Nah, gini untuk kalau di laptop. Kita lihat seluler saja. Seperti apa? Kayak gini. Ulangan harian IPA, biodatanya ada nama siswa, kemudian NIS. Nah, kita lihat di sini. Kelas. Berikutnya 3 pertanyaan terus selesaikan sebelum. Oh ya. Oh misalkan, oh ini udah misalkan ya. Ini misalkan harus dimasukkan jawabannya ini. Oke lah. Jadi untuknya kita kembali dulu. Sepertinya selesai soalnya. Kita coba cek dari atas. Bagian 1 ada biodata, nama siswa, NIS, dan kelas. Jadi Bapak Ibu kalau yang lain boleh silahkan ditambah apa yang dibutuhkan. Lalu soal, jawablah soal berikut dengan benar, deskripsinya. Ayam termasuk ke dalam jenis. Nah, ini 10 poin. Poinnya silahkan langsung diberikan. Kemudian hewan ini apa? Sudah langsung diconteng kunci jawabannya. Seperti ini. Hewan makan daging disebut dengan hewan. Oke. Oke. Sudah selesai. Kita akan melakukan share atau pengiriman ya kepada murid kita. Tapi sebelum itu kita klik dulu titik 3 yang ada di samping kanan, pengaturan. Kita lihat pengaturannya. Opsi untuk kuis, kalau kita mau tampilkan hasil otomatis. Kalau tidak, kalau mau tampil otomatis boleh. Kalau tampil otomatis, responden akan melihat hasil dan jawaban yang benar segera setelah mereka mengirimkan kuis. Nanti dilihat apakah ini di rumah masing-masing atau di sekolah misalkan. Opsi untuk tanggapan, terima tanggapan. Tanggal mulai, tanggal selesai ini bisa diatur. Misalkan kalau saya klik, saya ingin durasi pengerjaan ini cuman
15 menit saja misalnya. 15 menit saja atau 30 menit saja gitu. Ini bisa diatur. Misal saya mau hari ini dari jam, ini sekarang jam 14.42 ya, dari jam 3 sampai jam, nah ini bisa saya atur jamnya apakah 15.30 misal. Bisa kita atur waktunya. Seperti itu. Kalau mau pakai pengaturan waktu. Kemudian acak pertanyaan. Kalau saya klik acak pertanyaan ini, artinya antara satu anak dengan anak yang lain itu tidak akan sama. Acak pertanyaan tidak bisa. Tidak bisa. Kita tidak tahu mengapa. Seharusnya kalau dia satu organisasi mungkin ya, itu bisa acak pertanyaan. Pengaturannya tidak aktif acak pertanyaan. Kemudian kirim pemberitahuan dari setiap tanggapan lewat email. Kalau mau kirim pemberitahuan, enggak usah. Cukup kalau di sini mau disesuaikan. Terima kasih. Ini pesan terima kasihnya, tanggapan Anda telah dikirim. Kita bisa ganti pesan terima kasihnya. Terima kasih Bapak Ibu. Apa ya? Jawaban Ananda, Pak Anda atau apa ya kalau itu sudah kami terima atau sudah kami rekam atau apalah yang terbaik. Kalau untuk anak-anak gimana bahasanya ya? Nah, disesuaikan aja. Oke, kalau sudah kita sudah selesai pengaturan. Kalau ketentuan nggak ada ya. Tutup saja. Share. Di sini ada share, ada kirim. Nah, di sini kan kemarin karena kita tidak satu organisasi, kita tidak punya akun Office 365 untuk satu organisasi, kita pilih yang ini. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Nah, bagaimana cara membagikannya? Cara membagikannya kita bisa copy link ini. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk membagikan dengan cara memendekkan link. Dan cara pertama dengan cara memendekkan link. Cara kedua dengan cara membagikan QR code ya. Cara pertama kita pakai dengan memendekkan link. Ini ada link ya, kita klik salin, artinya kita sudah mengcopy, tinggal mau kita paste. Kita pastenya di mana? Di internet banyak pilihan untuk memendekkan link, ada gg.gg kalau saya biasa pakai atau bit.ly. Coba saya pakai gg. Perhatikan langkahnya, gg.gg, saya klik ini. Nah, caranya bagaimana? Tadi kan kita sudah mengcopy link, kita klik ini, put your long URL here. Kita klik, kita paste, kita klik kanan atau Ctrl V, tempel, Ctrl V. Ini kan linknya panjang kalau mau kita share ya. Panjang sekali, tidak cantik, jadi kita perlu lakukan customize link. Kita buat linknya, judulnya misal ulangan harian IPA, misalkan ini ulangan harian IPA yang pertama misal ya. Ulangan harian 1 IPA. Kita coba lihat. Shoot. Kita klik shoot. Oh, sudah pernah ada orang yang menggunakan link itu. Jadi nggak bisa. Kita ganti sedikit. Ulangan harian 1 IPA kelas 7 misalkan. IPA kelas 7.
Coba kita lihat lagi, sudah adakah yang punya link itu? Nah, ya. Excellent. Jadi kalau sudah muncul kata excellent ini, artinya link ini, tautan ini bisa Bapak Ibu bagikan. Cara membagikannya yang pertama, kita klik, kita pilih semua, kemudian kita copy, kita salin ya, misalkan saya salin. Dan saya meminta Bapak Ibu guru yang sekarang berada di room untuk mengisinya sekarang. Jadi saya share, karena kolom chat tidak semuanya bisa, saya share di grup Telegram. Ya, share di grup Telegram Bapak Ibu. Gelombang 1, saya kontrol V. Saya enter. Tolong diisi. Tolong diisi ulangan harian berikut. Misalkan. Ini gelombang 2. Gelombang 2. Kontrol V. Kontrol V. Oke. Gelombang 3. Kontrol V. Gelombang 4. Kontrol V. Gelombang Gelombang 4. 5. Kontrol V. Nah, sudah saya share ke Bapak Ibu di grup Telegram. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi sekarang ya. Oke. Sambil mengisi, sambil Bapak Ibu mengisi, silakan langsung diisi ya, Bapak Ibu. Sudah masuk kan ke ininya, ke handphone Bapak Ibu, linknya, tautannya ya. Kalau sudah masuk silakan diisi, tapi ngisinya jangan benar semua ya. Jadi kita lihat kira-kira, nanti biar kita bisa melakukan analisis. Gitu ya. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan mengisi, minta tolong perhatiannya kembali ke layar dulu, ke laptop atau ke handphonenya. Di sini ada tulisan di kanan ini bawah, QR code for this link. QR code ini sebenarnya bisa dari Gigi ini bisa ada QR code, dari Microsoft Form-nya sendiri juga ada QR code. Misalkan saya ambil QR code for this link dari sini ya. Saya klik, muncul QR code-nya, Bapak Ibu lakukan simpan gambar sebagai save as ya. Jadi dia tersimpan di ini. Saya pilih di bagian download misalnya. Di sini file name-nya tidak saya ganti, ulangan harian 1 IPA kelas 7. Saya klik save. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya QR code dan saya minta Bapak Ibu untuk men-share ulangan ini, ulangan harian ini sama dengan cara men-share link dan yang kedua men-share QR code. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, saya ke Telegram, ini gelombang 5 ya. Saya klik sisipkan gambar dari download ini tadi. Saya cari QR code-nya. QR code ya. Nah ini, saya klik ini. Klik open, send as photo, send, klik, QR code-nya terkirim. Ini bisa di ini aja. Saya copy.
copy aja ya. Saya copy image. Saya taruh di gelombang 4. Saya taruh di gelombang 3. Oke, saya taruh di gelombang 2. Saya taruh di gelombang 1. Oke, jadi ada linknya yang sudah dipendekkan dan juga ada QR code-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan diisi dengan cepat formnya. Diisi dengan cepat formnya, karena saya mau lihat apakah sudah ada respon terhadap ini. Belum ada respon, artinya belum ada yang mengirimkan jawaban. Oke. Saya tunggu 10 menit, 5 menit. Saya klik lagi ulangan harian IPA tadi. Apakah sudah ada respon? Oke. Belum ada. Tasya. Jadi saya kembali ke sini sambil menunggu. Saya oke. Tuh. Jangan betul galau Ibu Dian. Adik tuh kan ikut pasya tuh. Silakan ya Bapak Ibu untuk melihat untuk mengisi. Untuk mengisi ini ada 85 peserta yang hadir. Coba semuanya mengisi. Yang sudah mengisi boleh menyalakan mikrofonnya sebentar. Bilang sudah. Sudah, Bu. Ya, sudah Ibu lihat. Sudah, Oke, Bu. saya coba Sudah. cek. Sudah. Kita lihat lagi. Sudah, apakah sudah ada respon? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Belum ada, belum masuk ya, mungkin masih on the way ya. Kita tunggu saja, kita muat ulang, refresh. Wah, sudah 31 yang masuk. Sudah. Ya, sudah terlihat. Sudah dikirim, Bu. Oke, terima kasih sudah terkirim. Sudah, Bu. Saya refresh. Ini sudah 31 ya. Responnya. Saya ya, masih 31. Wisudo. 33. Ya. Coba refresh lagi. 34. Oke, kita coba lihat bagian respon. Oke. Respon, kita lihat. Nah, ini udah kelihatan detail. Emi Hartati, Ayu, nama siswa bisa kita lihat di sini. Kita klik. Ini nama respondennya
Jenisnya saja terlihat Lesti Ratna Zukria. Oke, 36. Kita tutup. Bagaimana kalau kita mau menganalisis soal NIS kan? NIS isinya NIP kan? Iya. Nah, ternyata yang mengisi ini kelas 7A 29 orang. Sudah langsung masuk update ya. Ini Pak yang biru 30 ini langsung kelihatan Bu ya. Ini 81% kan? 81% itu kelas 7A mengisi, 7B 11%, 7C 8%. Nah, yang terbanyak mengisi adalah kelas 7A. Lihat pertanyaannya, soalnya. Wow. Ini Sudah langsung kirim, keluar. Bu. Oke, Iya. ya. Terima kasih. 73% responden menjawab pertanyaan. Ya, siap. 73% menjawab dengan tepat. Jadi kalau sudah 73 ini apa nanti bisa dilihat masuk pertanyaannya atau dijawab atau sukar. Coba kita lihat di chart ini. Kita hijau. Suara saya mungkin ada mikrofon yang nyala Bapak Ibu. Nah, ini Aves menjawab 29 orang menjawab Aves, 9 menjawab Mamalia, dan 1 menjawab Reptil. Cabut mandi ada. Cabut mandi apa Mas? Yang menjawab benar ternyata ada 84%. Banyak 32 orang. Ya, yang lain jawab salah ya gitu ya. Jadi terlihat persen-persen. Ini malah 90% menjawab paraplegia. Yang salah cuma sedikit. Kan bernafas dengan kan kelihatan 80%. Pencapaiannya hewan pemakan cuman 52% yang menjawab bahwa itu karnivora. Oh, ini ada yang jawab karnivora juga. Oh iya, boleh. Yang lain menjawab mamalia 3, menjawab hewan buas 2. Tengokan gambarnya. Tidak ketengokan. Oh, iya iya. Apa? Ya kelihatan ya, Bu ya. Kurang besar ya. Bapak nanti Ibu bisa coba ini sendiri nanti. Menjawab benar ternyata gimana? Ya, jadi seperti itu. Maksud saya ingin menampilkan bahwa dari hasil respon ini, Bapak Ibu, kita bisa langsung dapat melihat analisisnya dalam bentuk bagan ataupun dalam bentuk chart ya. Ini ada diagram batang ataupun P-chart yang di atas tadi. Ini 38% menjawab dengan tepat. Selebihnya menjawab yang lain. Kalau misalkan dia sebenarnya ada dua jawaban, maka kita menjawab 9%. 4 dan 3 menjawab dengan benar. Oke, baik. Seperti itu Bapak Ibu, dan ini bisa kita buka di Excel. Misal kita buka di Excel, kita klik. Kita buka di Excel, dia dalam bentuk ini. A. 500. Berapa? Terlihat langsung nilainya. Siapa yang dapat? Ibu Seli mendapat nilai 40.
Ibu Nolesti mendapat nilai 20 misalkan ya. Siapa yang paling tinggi misalkan? Oh, ternyata rata-rata dapat Pintar, Bu. 80. Murid Ibu. Dapat 9. Langsung nampak nilainya kan, sangat memudahkan. Nah, ini seperti ini, bahkan poin per poin ya. Ibu Nolesti yang benar yang mana, yang salah nilainya 0 yang mana. Oke, bagaimana? Sangat menarik bukan? Dan ternyata ini sama sekali tidak susah, Ibu. Baik, Bapak Ibu bisa langsung mencobanya dan mempraktekkannya. Sekarang, mau dipraktekkan sekarang nggak? Biar kita langsung mencoba melihat. Ada Bapak Ibu yang pegang dua gadget, ada laptop dan ada handphone? Atau ada handphone Ada, dua? Bu. Ada. Iya, ada. Kalau ada, silahkan untuk dibuat 2 soal saja, boleh. Nanti Ibu coba pendekkan link, tapi kalau belum bisa pendekkan link, langsung di-copy saja. Kemudian Ibu letakkan di gelombang, Ibu gelombang berapa di Telegram. Nanti kita sama-sama coba untuk mengisinya. Siapa yang sudah? Raise hand ya. Raise hand lewat moderator. Nanti kita kasih kesempatan bicara. Sudah di share di gelombang berapa. Nanti biar saya yang mengcopy gelombang-gelombang yang lain. Oke. Silakan. Kita latihan. Saya kasih waktu 10 menit. Tanya, Bu. Oh, tanya. Iya. Ibu. Iya. Iya. Silakan. Alhamdulillah, belajar dengan Pak Tony itu saya udah coba, Bu. Jadi Ya, tadi tinggal menambahkan biodata. Ya. Saya Ibu Setiowarni dari SMP 24, maaf, Bu. Iya, iya. Ya, kemarin waktu dengan Pak Tony itu udah coba, terus bisa bisa buat soal sederhana gitu. Kemudian hari ini coba yang kata Ibu yang pakai biodata. Nah, biodata tadi saya ada masalah yang misalnya tadi, Bu, untuk harus diisi dengan angka itu saya ketinggalan dari Ibu tadi, jadi nggak bisa, Bu. Oh iya iya. Itu nanti saya itu dikasih di batasan, Bu ya. Oh iya iya. Nah, batasan nanti di titik 3 itu ada batasan, kemudian Ibu lihat ada angka di situ. Iya. Terlihat, Bu? Batasan, ntar, Bu. Iya. Kalau Ya, batasan itu bahasa Inggris Indonesia ini, Bu, nggak ngerti saya. Apa? Coba disebutkan bahasa Inggrisnya apa aja tuh? Kalau nggak salah batasan. Enter your answer, kemudian correct answer sama add answer ada poin. Oh, bukan di situ, bukan di bagian itu. Atau itu dilewatkan saja, Bu. Oh iya, dilewatkan. Dilewatkan saja dulu, nanti saya coba. Di sini, Atau Bu. boleh gimana? Saya coba ulang lagi aja kali Pak Ton ya, sedikit ya. Begitu ya. Boleh, boleh. Pertanyaan apa tadi, Bu ya? NIS ya? Ya, NIS yang biar bisa masukkan kata-kata apa harus dengan angka kayak gitu. Oh iya, biodata aman ya. Kita klik NIS. Ya. Nah, di sini kan Ibu tambahkan tadi ini apa namanya? Teks ya. Teks. Oh, di teks, Bu ya. Di teks baru ada batasan. Nah, batasan. Dan teks ini juga ada bisa rumus matematika dimasukkan. Oh. In English restriction. Yes. Oh, restriction ada. Sorry for different language in my Baca ambo bahasa Inggris ah.
Oh. Ya, udah bisa, Bu. Oke, siap. Ya, Lanjut. lanjut Udah yang ada yang sudah. ada lagi, Oh, Bu. Oh, nanya, yo. Lanjut lah. Iya. Udah lewat Lanjut, lagi. Bu. Lanjut. Kan Ya, udah- lanjut. Oke. Udah copy link mau mendekkan. Terus pas udah dipaste, entah kepencet apa, udah GGG itu garis miring, yang dia itu artinya yang mau kita ganti itu nggak bisa diganti lagi, Bu. Kita ganti, nggak bisa diganti lagi. Ya, dia nurut yang di sana lah. Maksudnya kata Ibu tadi kan misalnya ganti dengan sisipkan kata-kata ulangan harian 1 kayak gitu. Itunya yang nggak mau ditambahkan, Bu. Diklik-klik nggak mau dia. Ibu ulang lagi, Ibu hapus. Ibu ulang lagi, mungkin Ibu bikin customize-nya apa? Apa namanya? Ulangan apa? Karena dalam kita Belum melakukan dibuat, Bu. Baru di copy, baru dipaste, Bu. Belum dibuat, nggak mau dia dibuat, Bu. Bu Nok, itu belum belum disentang kotaknya, Bu Nok. Oh, ini. Customize linknya belum sini, Bu. Belum dicentang. Centangnya. Ya, oke. Coba, Bu. Oh iya. Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain juga mencoba ya. Oke, Bu Setiorini. Iya, Bu. Oke. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanya dulu sambil step by step ya mungkin Pak Tony. Apa-apa ya, learning by doing ya. Siap. Boleh lewat Pak Tony selaku moderator, jadi sambil berlatih. Oke. Izin Pak Tony, nanya Pak Tony. Ya silakan Pak. Silakan Pak Asari. Maaf. Itu tadi udah coba buat Pak Tony. Pas udah dicek di pratinjau, pas sudah muncul yang nama Nisen, pas di berikutnya nggak mau muncul dia. Katanya selesaikan dulu pertanyaan 1, 2, 3. Itu kendalanya di mana ya Pak Tony? Oh, belum selesai. Oh, pratinjau ya? Ya waktu di pratinjau kan muncul tuh di bagian 1 muncul. Pas Ya. ke berikutnya ke bagian 2 nggak mau muncul dia, Bu. Ya, karena Selesaikan kita dulu belum katanya. klik. Nah, kita belum klik karena pratinjau itu seolah-olah kita itu adalah siswa, Pak. Jadi dia harus minta diklik dulu. Kalau kita ini misalkan kayak ini ya, saya ke berikutnya, nggak mau dia, saya klik nih Pak Zari. Nah, nanti diselesaikan, artinya saya ini seolah-olah siswa harus saya isi dulu, misalkan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Terus kelas 7C. Baru saya bisa klik berikutnya. Nah, gitu Pak Zari. Oh, jadi pratinjau tuh hanya tampilan dari siswa ya? Iya. Jadi kita nggak bisa ngecek hasil yang kita buat itu bukan di pratinjau berarti Bu ya? Hasil keseluruhan maksudnya. Untuk melihat. Oh, oke. Kalau pratinjau itu untuk melihat kalau di siswa kira-kira kayak gitu. Dari sisi siswa ya, oke. Tapi kalau untuk melihat hasil nanti kita lihatnya di responden setelah kita sudah isi, Pak. Oke. Jadi yang karena 1, 2, 3 tadi wajib diisi harus isi dulu ya, harus bisa ke berikutnya ya. Oke. Makasih Bu. Ada yang sudah ini kantong tugas. Ini yang sudah ini. Oke, silakan yang lain. Yang sudah membuat apa? Ibu Setio ya. Open mic-nya Bu. Oh iya. Udah Bu, udah Ibu share di mana Bu? Gelombang berapa? Itulah belum bisa nge-share-nya. Tadi kan baru ganti namanya aja, Bu. Oh, baru ganti nama. Ya. Kemudian sudah itu diapakan lagi, Bu? Pas Ibu customize link udah keluar. GGG apa? Udah. GG apa? Luas permukaan bola gitu, Bu.
Oh, ini Ibu lihat layar ya. Iya. Ibu lihat layar. Nah, Iya. ini sudah kan? Sudah excellent keluar, Bu ya? Apa yang remove itu dicentang juga, Bu? Enggak usah. Enggak Kalau usah. sudah Ibu customize, coba Ibu klik shorten URL. Konten shorten itu. Klik shorten URL. Sudah? Oh, apa ada tanda merah, Bu? Apa katanya? Put your long URL. Apa kepanjangan? Oh, bukan, URL-nya tadi sudah hilang mungkin. Ibu klik lagi di sini. Ibu klik, Ibu Ctrl V lagi. Ibu pastekan lagi. Ibu tempelkan lagi. Ini Oh, Pak iya, Tony iya. sudah ada testing Pak Tony di gelombang 2. Nama gelombang 5 Pak Tony. Kirim testing ya. Pak Tony ada di semua gelombang? Enggak. Saya nggak bisa ngirim di gelombang 4 kalau nggak salah. Kalau gelombang lain bisa masuk. Saya copy. Gelombang 5 sudah, gelombang 4. Gelombang 4, tolong diisi. Gelombang 4, gelombang 3 tadi udah belum? Gelombang 2, gelombang 1 belum. Coba Bapak Ibu ya, isi yang Pak Ton. Isi yang Pak Ton. Atau kalau Bapak Ibu sedang mengerjakan sekarang, silahkan dulu diselesaikan. Saya isi yang punya Pak Tony ya. Saya isi Pak Tony, saya klik question. Masukkan jawaban Anda. Question. Questionnya apa? 2 5. Nanya question. Oke. Tesnya itu berupa itu persamaan matematika tadi Pak ya? Memang. Bukan Kirim. Terima kasih. Lihat hasil. Kayak gitu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah sampai ke ini? Hadir. Oke. Bunda Zukria sudah coba membuat? Ya, dia memang yang 2 ini ya, yang kebetulan lagi pegang 2. Lain Ibu Setio. Untuk yang ya. data, Belum bisa nge-share-nya, Bu. Gimana nge-share-nya, Bu? kita jarang banget menggunakan pilihan ganda. Ya. Kita tuh biasanya kan menggunakan kadang-kadang atau sering atau jarang, kan seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan sebentar. Nah, mohon jawabannya Bu Nop. Jadinya langsung ini ya, langsung saya jawab. Ya, silakan langsung aja, nggak jadi masalah Bu. Jadi pertanyaan Ibu Sukria itu berarti mungkin seperti analisis survei, berarti ada jarang, kadang-kadang, tidak sama sekali. Saya mau bikin itu ya. Sebentar Bunda. Saya lihat di Microsoft Form saya tadi. Oke.
ini pertanyaan ya. Sudah saya bikin bagian bawah. Tambahkan baru. Ini ada di sini pilihan untuk pilihan ganda. Pilihan ganda ini pun bisa dipilih sebenarnya nanti multiple choice, jangan cuma satu. Misalkan ini kan ada opsi. Misalkan kita klik multiple choice. Kita back dulu, saya hapus dulu. Saya mau pakai skala Likert. Ini ada di bagian drop down lainnya. Ini ada skala Likert. Saya bikin pertanyaannya. Coba apa ya? Bukan coba ya. Silahkan. Ini saya share screen nggak ya? Saya share screen nggak ya? Oh, Belum. Nah, Belum ada, Bu. saya ulang lagi kalau gitu ya. Tabnya khusus untuk kawan-kawan yang membutuhkan skala Likert. Saya tambahkan baru ya, Bunda Zukria, Pak Ibrahim, dan kawan-kawan lain yang khususnya untuk guru BK. Saya klik tambahkan baru. Lalu di bagian sebelah ujung ada drop down di sini. Lainnya kita klik. Ada namanya Likert. Jadi Likert digunakan untuk menilai sikap dan pendapat tentang sebuah topik. Kita klik Likertnya. Pertanyaannya kita tulis apa misalkan? Apa pertanyaannya ya Bunda Zukria? Silahkan anak-anak melakukan penilaian terhadap apa ya, misalkan kondisi ke apa ya? Mohon maaf kalau salah ya. Kesehatan mental Ananda pada isian berikut. Ini mungkin belum tepat, nanti silahkan lah ya kalau Ibu Guru BK atau Bapak Guru BK. Mungkin Kurang apa? pertanyaannya bisa seperti ini, Bu Noprini. Oh iya. Saya selalu berdoa sebelum atau sesudah belajar. Nah, di situ mungkin nanti ada opsinya tidak pernah atau kadang-kadang atau sering. Oh iya, tapi kan pertanyaannya bukan begitu. Itu misalkan berdoa ya. Saya cobakan dulu versi yang ini. Silakan anak-anak melakukan penilaian terhadap kondisi, jangan kesehatan mental Ananda lah, apalah ya. Saya hapus saja yang ini. Pada berikut, misalkan kita mau lihat apa dia kondisi hatinya gitu. Apa? Merasa apa tadi? Merasa senang dan bahagia saat di rumah. Misalnya kita mau lihat kondisi anak ini apa broken home atau tidak, misal ya. Ini kan bisa apa? Opsi 1 apa? Selalu apa? Apa Bunda? Sangat. Kita ganti ya. Nanti kita ganti pilihannya ini. Sangat sering. Sangat sering atau sering sekali? Sekali itu apa? Selalu. Sering sekali, misalkan. Ini nanti pilihannya silahkan ya ditambahkan. Sering. Mungkin sembari Bu Nop membuat, mungkin yang disampaikan Ibu Zukria itu lebih ke analisis. Jadi yang kita bahas sekarang kan untuk quiz. Kalau yang disampaikan Bu Sria itu mungkin lebih ke analisis. Jadi kalau ke analisis lebih baik kita menggunakan yang POM-nya, yang biasa.
Kalau ini kan kita ke kuis gitu. Iya, karena Bisa, dia agak bisa, susah untuk bisa, menambahkan. Karena kalau di pertanyaan itu kan jarang kita temukan pertanyaan seperti ini. Karena Iya, kita nanti boleh. mencari analisisnya gitu kan sebagai bahan, kalau guru BK itu kan sebagai bahan laporan bahwa tingkat psikologis anak itu sampai di mana. Tuh. Mungkin seperti itu, Bu Nok. Iya, iya. Saya coba menambahkan. Tapi artinya, maksud saya itu bisa diganti dengan soal yang disesuaikan, apa kondisi apa yang berdoa atau apa, sering sekali, kadang-kadang jarang. Kalau cuma satu pernyataan saja, artinya pernyataan yang kedua ini bisa kita buang ya, Bunda Zukria, kalau untuk satu pernyataan. Tapi kalau dia mau dalam satu soal ada beberapa pernyataan, silahkan dibuat. Nah, jadi bisa seperti itu, mau dikasih poin, boleh, kalaupun tidak dikasih poin juga tidak apa-apa, karena mungkin dia kan, kalau BK berbeda ya penilaiannya, nah, seperti itu. Terima kasih Bu Nok. Iya, oke. Ini di Telegram sudah masuk, ada yang random kuis Ibu Rahma ya, Rahma Syafitri di gelombang 5. Saya share ke teman-teman di gelombang yang lain. Coba tolong diisi biar Ibu Rahma bisa lihat hasilnya di Ibu Rahma seperti apa. Oke. Ayo kita isi yang Ibu Rahma. Saya isi juga, saya ikut mengisi. Saya klik. Latihan soal. Nama Rini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas 8. Kelasnya ada 8A, 8B, yang ketiga 7C ya. Ini kurang 1 ini. Ininya 7C aja saya. Nah, berikutnya. Isi akun berikut dengan cepat. Dengan cepat. Bukan dengan benar. Siapa Gubernur Bengkulu sekarang? Wahidin. Siapa Bupati Bengkulu? Junaidi. Caca. Kirim. Betul kan? 100. Kirim. Kirim. Lihat hasil. Oh, saya bisa lihat hasil. Nilai saya 50. Dari seharusnya dapat 100. Oke. Ibu Rahma. Ibu Rahma. Ibu Rahma mana? Ibu Rahma? Halo, Ibu Rahma? Halo. Oh, coba dinyalakan. Halo. Oh iya, tolong dinyalakan kameranya, Ibu Rahma. Aduh, belum siap, Ibu. Oh, belum siap. Ya udah. Ibu Rahma, saya sudah menanggapi. Ya udah, nggak usah nyalakan kamera. Matikan aja boleh. Iya. Tapi bisa Ibu Rahma share screen, menampilkan hasil yang Ibu Rahma tadi. Respondennya sudah ada berapa orang? Kita lihat di ininya ya, Bu ya, yang tadi ya. Ibu Rahma lihat di general. Di Microsoft Forms. Di responnya. Belum ada, Bu. Saya udah kirim loh. Di itu, Bu, di refresh. Ya, di refresh. Diklik tanda panah bergulung-gulung. Di refresh. 17. Nah, coba Ibu bisa share screen karena settingan Vicon ini saya buat semua bisa share screen. Gimana caranya? Caranya pakai ini laptop. Laptop apa HP? Pakai HP. Pakai Kalau HP. HP bisa. Pakai HP cari titik 3. Samping titik 3 itu ada gambar. Nanti bacaan share screen. Ada? Belum ketemu. Atau di samping titik 3 ada, Pak Toh?
Iya, sampai titik 3. Kalau Tapi seandainya dipapatkan tampilannya agak kecil di Android, biasanya di dalam titik 3 itu. ada yang gambar kotak, terus ada tanda panah ke atas. Nggak ada. Kemudian Ini adanya yang di deket kirim itu bukan? kan di Microsoft Teams-nya, Bu. Ibu lihatnya di Microsoft Kan Teams-nya. di Microsoft Teams-nya. Microsoft Kan Teams-nya. di sini. Bukan. Di Microsoft Teams-nya, pas di layar itu, Ibu bisa lihat ada titik 3, ada barisan itu. Bentar. Bu Sally juga sudah. Lainnya. Hah? Kemudian streaming bukan? Gimana? Bukan streaming, bukan streaming. Oh, bukan bagian itu. Ada yang ini. Masuk dulu ke kelas Pikon sekarang. Kelas Oh, Pikon masuk more ke- action. Ada more action. Yang ada untuk raise hand. Yang ada untuk Ibu putuskan sambungan telepon. Itu. Ya. Ada gambar share screen. Ada gambar kotak. Kemudian ada tanda panah ke atas. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ini. Share, Adanya tahan panggilan, papan angka. Terus Udah, itu aja. titik 3 nggak ada bagian bawah. ada ya. Titik 3-nya nggak ada. Oh iya, ya udah kalau nggak ada. Yang jelas Ibu bisa melihat bahwa respondennya sudah nampak ya. Iya. Ada 18 atau berapa tadi? Ada 18 dan Ibu bisa lihat ada grafik, ada pie chart ya di bawahnya Ya, ada. berdasarkan. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, sangat mudah insya Allah untuk kita laksanakan, untuk kita ikuti. Cuman tolong nanti ketika membuat soal, walaupun pilihan ganda, kaidahnya hot ya. Kalau saya tadi sangat tidak hot tadi ya, sangat cool kan soalnya. Kalau Ibu harus bikin hot. Jadi high order thinking skill-nya dipakai. Bagaimana membuat soal pilihan ganda tapi dia hot gitu kan. Di situ kan mungkin ada soal pilihan ganda yang bagaimana dengan soal itu anak melakukan analisis dan sebagainya. Jadi seperti itu, tapi caranya adalah sama seperti yang tadi. Baiklah, satu lagi mungkin kita coba sama-sama membuat yang punya Pak Azhari ya. Oh, Ibu Sally ada matematika senang, ada Pak Azhari ulangan ini di gelombang 3. Saya kopikan, Bapak Ibu boleh isi dulu. Kita lihat yang punya ini saya ke gelombang 5. Saya copy ke gelombang 1, ke gelombang 2. Nah, nanti kawan-kawan bisa isi dan Ibu Sally akan melihat hasilnya. Baiklah, mungkin itu penyampaian dari saya Bapak Ibu tentang melanjutkan materi penilaian digital dengan menggunakan Microsoft Form. Bapak Ibu silakan berlatih. Tagihan kita untuk materi penilaian digital adalah Bapak Ibu membuat sebuah kuis yang kemudian kuis itu dibagikan kepada teman-teman di grup, nanti dikirimkan kepada saya linknya ya. Linknya yang sudah dipendekkan, jangan link panjang tapi link yang dipendekkan, bisa di jiji.jiji boleh. Kemudian Bapak Ibu kirimkan juga QR code-nya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya persilahkan kepada Bapak moderator untuk kembali memandu kegiatan kita. Silahkan Pak Ton. Baik, terima kasih pada Menteri ini. Jadi silakan rekan-rekan apabila masih ada yang dipertanyakan
Silahkan dipertanyakan biar semuanya paham. Kalau memang ada, silakan kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Nanti kemungkinan ada lagi, sepertinya nanti ditambahkan Bu Nop yang untuk yang guru matematik kayaknya. Oh, iya, Kalau itu ini tadi ya. enggak masalah, nanti saya bantu juga kalau memang ini Nggak untuk apa-apa. Nanti ya, yang nanti guru. terlupa mau saya masuk. Iya, Oke. yang untuk guru matematik karena di Microsoft Form ini sedikit lebih memudahkan untuk guru matematika. Untuk rumus matematika sudah. Untuk rumusnya matematika, karena biasanya kalau kita di Google Form itu kita harus snipping tool mengambil gambar. Kalau di sini bisa, insya Allah Langsung ya. bisa langsung. Jadi nanti mungkin tambahkan itu aja Bu Nop. Jadi jangan sampai nanti kebingungan. Oke, Sepertinya ada sebelum beberapa terlupa. orang dari guru Benar, banyak matematik. sekali guru Silakan. matematik. Silakan Bu Iya, Nop. terima kasih Pak Tony sudah diingatkan. Saya tes dulu. Rumus matematika. Saya share dulu. Saya share screen. Di sini kita klik Microsoft Form. Tadi kalau yang guru BK dengan menggunakan skala Likert tadi sudah ya, Ibu Bunda Zukria. Kita sekarang kalau menggunakan rumus matematika, kita klik tambahkan baru. Lalu misalkan kita klik pilihan. Boleh pilihan, boleh teks. Pertanyaannya apa? Misalkan perlu rumus matematika. Ini ada titik 3 di sini, Bapak Ibu. Klik saja, ada matematika. Misalkan rumus pertanyaannya adalah masukkan persamaan misalnya. Masukkan persamaan untuk sini. Kita masukkan. Misalkan saya mau buat apa ya? Kalau matematika ini X kuadrat ya. Kayak gitu bukan? Kuadratnya di belakang malah duluan. 2 pangkat 2. Oh iya ya. Silakan nanti guru matematika mengeksplorasinya ya. Ditambah log berapa misalkan? Log 4 akar 16 sama dengan dia titik 2 ya, harusnya sama dengan nanti. Silakan Bapak Ibu guru yang matematika, yang ini ada semuanya di sini, tinggal dipakai aja angka 1 sampai dengan 9, bagi, kali, minus, plus. Di sini mungkin ada tambahan lagi kalau mau pakai tanda panah apa tanda ini, kemudian ini pilihannya. Saya pikir ini nanti bisa dieksplorasi terkhusus kepada guru matematika ya. Masuk pertanyaannya apa? Jawablah. Pertanyaan berikut atau isilah atau apa ya? Silakan. Berikut ini. Kalau mau masukkan persamaan atau mau tambahkan opsi yang lain, dan kalau ini jawabannya juga persamaan, nah bisa seperti itu. Oke. Atau mau berupa angka saja juga boleh, 8 misalkan ternyata. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Misalkan ternyata angkanya genap-genap misalkan. Atau apa misalkan atau mau pakai persamaan atau bagaimana, pokoknya seperti itulah kira-kira. Saya tidak paham ya, bukan guru matematika. Coba kita lihat pratinjaunya untuk
yang ini. Tapi tidak bisa pratinjau, tidak diisi dulu. Pratinjau kalau ke berikutnya diisi seperti pertanyaan Pak Azari tadi. Jadi begitu mungkin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan perubahan-perubahan di form Bapak Ibu, sekali lagi tidak perlu khawatir, tidak perlu disimpan-simpan karena dia menyimpan otomatis. Itu fitur untuk persamaan matematika. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ton. Oke, siap. Demikian Bapak Ibu. Jadi tambahannya sudah, jadi tidak ada, insya Allah tidak ada lagi kendala, baik itu mata pelajaran yang biasa maupun yang matematik atau fisika nanti bisa kita pergunakan. Bahkan BK ya. Bahkan BK. Jadi tidak ada kendala sebenarnya, tinggal bagaimana Bapak Ibu mengeksplor atau memberanikan diri. Kuncinya sebenarnya hal-hal seperti ini adalah memberanikan diri untuk mencoba. Jadi dikembalikan ke Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu berani mengeksplor apa yang sudah didapatkan sebagai dasarnya. Jadi Bapak Ibu tinggal melanjutkan ke depannya seperti apa, kalau memang mau diterapkan seperti apa, insya Allah juga kami akan berusaha membantu apabila ada kesulitan. Baik, silakan Bapak Ibu kalau memang ada pertanyaan yang harus ditanyakan, ada yang kurang paham, kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Iya. Yang ini raise hand. Ya. Raise hand-nya kayak gini. Ya, silakan. Nggak ada itu pakai HP, Bu. Oh iya, lewat Pak Ton. Ya. Lewat Pak Tony ya, lewat Pak moderator. Silakan. Ya. Silakan lanjut. Oke, siap. Udah bisa ngopi link, Bu, udah bisa ngecilkan linknya tadi, kemudian sesuai dengan tema ulangan kita. Cuma ngirimnya yang ke grup Telegram saya belum bisa, Bu. Kalau ke grup WA sekolah misalnya, grup sekolah itu karena ada WA web bisa, tapi kalau ke grup Telegram yang grup kita gelombang 4 misalnya saya belum bisa, Bu. Gimana caranya, Bu? Kenapa belum bisa? Ibu dari handphone? Kerjanya di laptop, Bu. Oh, kerjanya di laptop. Ya. Ya, Ibu kalau bisa buka Telegram web bisa. Kalau mau kirim ke Telegram web caranya. Kau kirim ke kawan-kawan ya, biar diisi ya. Iya. Kirim ke Telegram web aja. Telegram web. Nanti teman-teman di grup yang akan cukup di grup saja nggak apa-apa. Cukup di grup tuh sudah cukup banyak juga. Atau Ibu share ke lain-lain juga boleh, ke kawan-kawan di sekolah atau apa, biar banyak respondennya nggak apa-apa. Oke, tadi saya kirim ke semua grup karena Vicon kita ini kan semua gelombang ya yang diundang untuk hadir. Jadi kalau berkebetulan pengen ikut mengisi tapi tidak dapat linknya gitu. Jadi saya share ke semua tadi. Contohnya ya. Tapi saya nanti kalau untuk penugasan saya coba di web Telegram, Bu, nggak bisa. Gimana, Bu, cara masuknya? Oh, cara masuknya Ibu periksa aja di HP Ibu, itu nanti ada notifikasi dia minta ya. Dimasukkan aja kode di HP Ibu itu, masukkan ke sana seperti itu untuk menemukannya ya. Ya. Oke. Iya, terima kasih. Baik. Masih ada yang lain yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Pemanasan sebelum kita hari Minggu. Hari Minggu mau ngapain ya? Oke, saya pikir cukup. Bapak Ibu bisa langsung berlatih dan kita akan menyiapkan tutorialnya. Selain Bapak Ibu melihat nanti rekaman kegiatan hari ini, saya akan buat juga tutorial sederhananya dan di-share di grup Telegram. Dan nanti akan dimasukkan ke materi ajar di bagian section material di kelas notebook di kelas Microsoft Teams masing-masing gelombang. Jangan lupa Bapak Ibu untuk
menginput tugasnya di kantung tugas masing-masing, dan setelah saya melakukan feedback terhadap tugas yang Bapak Ibu buat, saya akan share file Microsoft Excel-nya ke grup Telegram Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan cek, bisa mengecek apakah Bapak Ibu sudah membuat tugas atau belum. Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat ketika 4 macam tugasnya dipenuhi. Saya tidak meminta tugasnya sempurna, tapi Bapak Ibu sudah membuat saja dan saya sudah melihat ada usaha, ada perubahan-perubahan, itu nanti akan dinilai lulus KKM ya. Tapi kalau RPP-nya tidak ada perubahan sama sekali, jangan ya. Kalau saya minta revisi tipis-tipis, tolong dikerjakan khusus untuk bagian RPP. Itu saja mungkin dari saya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Pada Allah mohon ampun. Dari saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ton untuk bisa men-share warahmatullahi bagian wabarakatuh. assignment itu yang mana, bagian kelas notebook itu yang mana, biar nanti dilihat oleh kawan-kawan. Ini dari kacamata siswa ya, karena Pak Ton teacher apa siswa ya kalau saya bikin ini di gelombang berapa? Gelombang 1. Gelombang 1 ini nampak Bu. Pas. Ini saya share screen nampak nggak? Nampak. Coba diklik kelas notebooknya Pak. Kelas notebook. Kelas notebook. Oke, masih loading lama. Oke. Nah, ke atas dikit tanda panah kirinya itu kawan-kawan tuh banyak nggak tahu. Nah, itu berhenti di situ dulu. Oke. Back dulu, back. Pelan-pelan, weh. Oke, saya ulangi. Kita klik kelas notebook, ya. Saya ulangi, Bapak Ibu. Klik kelas notebook, nanti tampilannya seperti ini, seperti yang sampaikan Bu Nop. Nah, setelah ini, lihat di sudut. Sudut kiri, itu ada kiri, tanda panah. Nah, itu yang diklik. Notification panel, klik. Nah, nanti ada nama Bapak Ibu. Benar sekali. Nama Bapak Ibu itu silakan diklik. Ini nama saya karena saya sebagai siswa. Nah, setelah ini kemana lagi? Ke tugas. Belum Pak Ton. Sebelum ke tugas Pak Ton. Ke sini. Coba ke content library dulu Pak Ton. Oke, ke content library. Belajar. Lihat materi belajar kita. Nah, iya, ini konten library atau perpustakaannya, perpustakaan materi sumber belajarnya. Ada 4 di sini, ada video pembelajaran RPP Merdeka, penilaian digital sama SWE. Coba klik satu yang video misalkan. Yang video. Nah, itu materi belajarnya sudah ada di situ. Ini. Ya. Bisa di klik. Kalau dia klik langsung bisa dilihat kalau ada video keluar video, kalau ada PowerPoint coba klik Pak, diklik, iya keluar dak PowerPoint-nya. Ini muncul share screen. Di section is read only, tapi PowerPoint-nya tidak muncul. Di Bapak muncul enggak? Muncul. Ya. Oh, jadi nanti ada PowerPoint yang bisa terbuka ya Bapak Ibu. Dan ada materi-materinya. Coba klik RPP Pak, tolong Pak. Ini kalau saya yang klik nanti dari kacamata saya sebagai teacher. Kemudian RPP, kembali lagi ke content library, pilih RPP Merdeka. Ini ada contohnya. file yang bisa diklik semuanya ya. Oke.
Jadi itu materi belajarnya Bapak Ibu. Ada yang masih belum masuk kelas, jadi nggak bisa input tugas. Kalau tugasnya di mana Pak Ton? Nah, untuk tugas Bapak Ibu silakan pilih nama Bapak Ibu masing-masing. Ini nama saya, kemudian ke tugas. Oke. Nah, udah, terus klik di sini. Ya. Nanti tinggal diketikkan misalnya RPP Merdeka Mapel IPA, misal. Itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan. Bisa menggunakan insert file. Kalau tersimpan di OneDrive, bisa Ibu gunakan link. Bapak Ibu gunakan link. Coba masukkan. Kayak mana Pak? Coba. File. Atau cuman aja? Oke. File insert as statement. Yes. Jadi cost file atau pilih data kalau dia dalam bahasa Indonesia. Karena kira-kira yang mana aja lah dari Word ya, dari Word. Kejadian ya Bapak Ibu, itu di tugas kantong RPP tapi yang masuk ada videonya di situlah. Padahal berbeda tempat ya seharusnya. Ada ini. Nah, ini Bapak Ibu udah masuk kan? Udah cost file. Udah masuk, kemudian insert. Nah. Apakah dia langsung nyaut di assignment di atas, Pak? Kalau klik assignment. Coba klik yang buat RPP, ya. Nah, itu bisa klik di add work, Pak. Add work. Nah, masukkan new file mungkin. New file, ya boleh, bisa dari sini, bisa juga. Buat dokumen gitu. Atau upload from this device juga bisa di kiri bawah. Ya, ini upload. Upload kita ambil ini tadi. Sambil upload aja misal. Oke, upload. Done. Oke, done. Ini seperti ini. Oke, done. Oke. Done. Kemudian turn in left. Karena ya udah masuk ya dia. Ya, udah masuk otomatis. Oke, seperti ini. Ini bisa. Itu artinya karena waktunya itu sudah lewat, jadi dia artinya mengumpulkan tugas terlambat. Itu artinya Bapak Ibu ya. Tapi tetap diterima karena settingan saya walaupun tugasnya dikirim terlambat, tetap diterima. Nanti bisa kita setting untuk siswa kita kalau misalkan kita sudah punya akun Office 365 ya. Oke. Saya coba berbagi sedikit Pak Ton. Sebelum ini sudah asar juga ya, sedikit ya. Saya izin sedikit Bapak Ibu berkaitan dengan penugasan. Oke. Tim. Saya misalkan gelombang 1 ya. Gelombang 1. 1 di bagian assignment, tugas. Di sini terlihat ada dari 91 orang itu ada yang sudah masuk. Kemudian, nah ini ya, misalkan Pak Alamsah, ada Ibu Aina. Kita klik statusnya, view it, tidak ada di sini dia attach ya, dia tidak attach. Jadi kalau Pak Alamsah, adakah? Oh, Pak Alamsah tidak ada filenya. Jadi kita close saja, tidak kita return. Karena saya sudah melakukan penilaian untuk gelombang 1.
sorry. Nah, di sini kita bisa melihat statusnya. Yang sudah dinilai, saya taruh di sini. Sudah saya nilai, graded. Coba kita klik Ibu Agus. Nah, jadi kayak gini. Ibu Agus kirim PDF ya, bukan Word. Di sebelah kiri ini, saya bisa lihat, saya bisa baca, dan saya bisa melakukan feedback. Terima kasih Bu, ini. Sudah saya klik return, sudah bisa dibaca feedback saya sama Ibu Agus. Jadi di situ melihat apakah tugas Bapak Ibu sudah dikerjakan atau belum ya, atau belum dikerjakan. Oke, itu mungkin Bapak Ibu. Selanjutnya kalau tim gelombang berapa ini? Gelombang berapa ini? Gelombang 4 ya. Gelombang 4, lihat apakah saya sudah membuat tugas di gelombang 4. Oh, sudah. Tapi ternyata di gelombang 4 ini orangnya baru 3 ya. Yang mengirimkan. Ini udah berapa jemaah di gelombang 4 ini? Nah, jadi seperti itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Bisa dicek, dilihat siapa yang sudah mengirimkan tugas dan yang belum mengirimkan tugas. Saya kembali lagi ke Pak Tony. Sudah cukup mungkin untuk penjelasan soal tugas. Stop sharing. Baiklah Pak Ton. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Nofrini. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada hari ini dari jam 2 siang sampai hampir mendekati pukul 4 sore. Kita belajar dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi insya Allah besok dengan materi selanjutnya yang lebih menantang, yang lebih meningkatkan kreativitas Bapak Ibu. Jadi ketemu lagi besok insya Allah. Kalau tidak ada halangan, saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dalam saya membantu acara hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bapak Ibu ya. Sampai jumpa besok. Jangan lupa tugas-tugasnya semangat untuk dikerjakan.